Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proposal yang berjudul Pengaruh Tekanan Psikologis Orang Tua di Era Modern Terhadap Kesehatan Mental Generasi Sandwich. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Aldesari Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM akhir 0127. Perkenalkan, nama saya Zizky Izin, Alita Ramadini dengan Prodi Manajemen dengan NIM akhir 0296. Perkenalkan, saya Zina Tani Rerum dari Prodi Manajemen dengan NIM akhir 358. Kenalkan, nama saya Nisa Rustianingrum dari Prodi PADP dengan NIM akhir 0106. Oke, baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang. Di era saat ini, setelah pandemi COVID-19 terlewati pada awal tahun 2020, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Bahkan hampir di seluruh industri mengalami kemajuan dalam digitalisasi. Namun, beberapa masyarakat belum dapat mengikuti perubahan zaman yang semakin berkembang. Fenomena ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental generasi saat ini. Salah satunya generasi sandwich. Generasi sandwich ini termasuk ke dalam kelompok burnout dalam permasalahan psikologis. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky Lexington, Amerika Serikat bersama Dorothy A. Miller. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua, generasi atas, dan anak sebagai generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging, mayones, dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Nah, seorang remaja yang dimaksud adalah seorang dengan rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah. Pada tahap usia ini, remaja sedang berjuang untuk membangun fondasi untuk masa depan, termasuk pendidikan, karir, dan identitas diri. Proses ini seringkali disertai dengan tantangan dan tekanan yang signifikan, terutama ketika mereka harus mengelola peran sebagai generasi sandwich. Tekanan akademis dari orang tua diharapkan mencapai standar tinggi dalam prestasi akademis, dapat menambah beban emosional dan psikologis mereka. Nah, berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, menyatakan bahwa tekanan psikologis yang dialami generasi sandwich dapat menyebabkan masalah mental yang serius yang dapat menyebabkan masalah mental. Oleh karena itu, pengaruh psikologis yang dialami di era modern ini sangat penting untuk mencegah masalah mental. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan psikologis dan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan psikologis dalam generasi sandwich, khususnya remaja di era modern ini. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tekanan yang diberikan oleh orang tua bisa mempengaruhi kesehatan mental generasi sandwich di era modern kali ini. Lalu yang kedua adalah apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap tekanan orang tua untuk kesehatan mental generasi sandwich di era modern ini. Selanjutnya ada tujuan khusus penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi tujuannya khusus penelitian ini jawaban dari rumusan masalah yang telah kita diskusikan. Yang pertama, seretnya tanggung jawab ganda untuk merawat orang tua dan anak disertai dengan tuntunan finansial dan emosional yang tinggi menyebabkan banyak dari generasi ini mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi atau burnout. Dua, dengan mencari dukungan sosial, membagi tanggung jawab dengan anggota keluarga lain, mengatur waktu istirahat, serta mempertimbangkan bantuan profesional seperti konseling atau terapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Manfaat penelitian yang pertama yaitu ada bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat terutama dalam konteks generasi sandwich. Dan poin yang kedua, bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang psikologi, terutama berkaitan dengan orang tua, pada berikan informasi yang bermanfaat tentang permasalahan psikologis yang disebabkan oleh tekanan orang tua. Dan poin yang ketiga, bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi yang mendukung dalam meningkatkan reputasinya dalam bidang studi sosial dan psikologis terhadap isu-isu kesehatan mental yang relevan dan dapat digunakan untuk kurikulum dan kegiatan akademik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada keutamaan penelitian. Jika tekanan psikologis yang diberikan orang tua terus berlanjut, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesehatan mental generasi sandwich di zaman modern ini dan yang akan datang. Lalu ada temuan yang ditargetkan. Yang pertama, pengaruh tekanan orang tua terhadap kesehatan mental yang sangat dirasakan oleh generasi sandwich. Lalu yang kedua, dampak yang dirasakan orang tua terhadap kesehatan mental generasi sandwich itu seperti stres, cemas yang berlebihan, dan depresi. Lalu yang ketiga, dukungan dari teman, keluarga, atau dari orang lain dapat memberikan semangat dan mengurangi dampak negatif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kontribusi penelitian. Yang pertama, untuk pembaca. Dalam penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengukur dampak tekanan orang tua terhadap kesehatan mental generasi sandwich, seperti tingkat stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Hal ini dapat membantu dalam menilai seberapa besar pengaruh tekanan ini terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Kontribusi yang kedua yaitu kepada penulis yakin dengan penelitian ini, penulis dapat membandingkan pengalaman dan dampak tekanan pada generasi sandwich di era modern dengan generasi sebelumnya. Ini bisa mencangkup perubahan dalam struktur keluarga, harapan sosial, dan akses terhadap sumber daya dukungan yang mungkin akan bermanfaat bagi penulis di kemudian untuk mengembangkan strategi intervensi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada luaran penelitian. Jadi luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa judul yang menggambarkan tentang masalah psikologis pada generasi sandwich yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah JPGI, yaitu Jurnal Penelitian Guru Indonesia. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dalam kesehatan mental. Yang pertama ada mental health. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan orang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Kesehatan mental lebih dari sekedar tidak adanya gangguan mental. Kesehatan mental ada dalam suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Dari Hawaii 1997. Next. Oke, baik. Yang kedua yaitu ada generasi sandwich. Generasi sandwich adalah sebuah istilah yang merujuk pada seorang anak pada umur dewasa yang terjepit di antara peran ganda yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan untuk anak sekaligus orang tua yang menginjak usia lansia atau keluarga intinya. Menurut Nur Yasman, MN, dan Elizabeth 2023. Nah, pada generasi sandwich ini memiliki tuntutan berganda yang ada di pundak mereka. Di satu sisi, dukungan pada lanjut usia. Tugas ini membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial.
Di sisi lain, generasi sandwich ini memiliki tanggung jawab sebagai seorang remaja yang harus berkembang untuk mencapai pencapaian dalam hidupnya. Prioritas awal mereka seperti fokus pada pencapaiannya dan pengembangan pribadi mungkin harus bergeser kepada tugas merawat yang mendesak. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada tekanan orang tua. Orang tua memberikan stresor yang signifikan dalam konteks caregiving yang mengarah pada konflik peran dan beban emosional. Tekanan ini mengganggu keseimbangan kehidupan dan dapat mempengaruhi kesehatan mental individu, termasuk tingkat stres dan kesejahteraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori peran sosial dan konflik peran. Yang pertama ada konflik peran atau role conflict theory. Teori ini menjelaskan bagaimana peran yang saling bertentangan dalam kehidupan seseorang dapat menyebabkan stres dan beban mental. Generasi sandwich sering menghadapi konflik peran antara tanggung jawab sebagai perawat orang tua dan sebagai pengasuh anak yang dapat menyebabkan konflik peran dan meningkatkan stres. Teori selanjutnya ada teori peran ganda atau role strain theory. Teori ini mengkaji bagaimana peran ganda dapat mempengaruhi kesejahteraan individu. Peran ganda yang akan diemban oleh generasi sandwich seringkali menyebabkan ketegangan antara tuntutan peran yang berbeda yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada lokasi riset. Tempatnya ada di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan target responden atau riset seseorang dengan usia 10-24 tahun dan belum menikah pada era modern. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta. Sekolah ini merupakan wilayah dengan populasi yang beragam. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada keberadaan generasi sandwich, yaitu seorang remaja yang sedang berjuang dan berkembang untuk menata kehidupan di masa depan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada desain riset. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan target observasinya yaitu kesehatan mental generasi sandwich. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksperimental dan melakukan beberapa survei yang menunjang data terhadap riset yang diteliti. Desain eksperimental yang menjadi target observasi adalah kesehatan mental generasi sandwich, terutama pada bagian tekanan orang tua berdampak pada kesehatan mental generasi sandwich di era modern, yang merupakan era di mana semakin majunya zaman dan bagaimana orang tua memberi tekanan yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan riset. Tahapan riset ini ada 5. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Dalam hal ini dibutuhkan untuk menganalisa kebutuhan, studi literatur, dan penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. Tekanan mental ini muncul karena banyaknya kasus orang tua yang menuntut anaknya menjadi generasi sandwich. Akibatnya kesehatan mental mereka terganggu. Lalu yang kedua ada desain produk. Desain produk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada merumuskan tujuan penelitian, yang kedua memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, lalu yang ketiga merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian, lalu yang ketiga ada pengembangan produk pendahuluan. Yang pertama ada menentukan desain hipotetik atau produk yang akan dikembangkan. Yang kedua menentukan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada menentukan tahapan pelaksanaan uji desain di lapangan. Lalu yang keempat ada
menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat penelitian. Lalu yang keempat ada preliminary field testing. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk, lalu yang kedua bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak baik substansi maupun metodologi. Lalu yang kelima ada revisi hasil uji lapangan terbatas. Itu perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas untuk menyempurnakan produk awal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada objek penelitian. Pada objek penelitian kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel independen, yaitu tekanan orang tua terhadap kesehatan mental yang dapat diukur melalui beberapa aspek. Yang pertama ada bentuk tekanan seperti ekonomi, akademis, dan sosial. Yang kedua ada intensitas tekanan seperti tinggi, sedang, atau rendah. Yang ketiga ada frekuensi interaksi antara orang tua dan anak. Lalu variabel yang kedua ada variabel dependen, yaitu kesehatan mental generasi sandwich yang mencakup gejala kecemasan, depresi, dan tingkat stres yang dialaminya. Yang ketiga ada variabel kontrol, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial ekonomi. Selanjutnya ada sumber pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada data primer, data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang diambil dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara tekanan orang tua dan kesehatan mental. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu ada wawancara, kuesioner, dan observasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya materi populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi sandwich yang berusia antara 10 sampai 24 tahun di salah satu sekolah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel ini akan diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti memilih individu yang memenuhi kriteria sebagai generasi sandwich dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Diperkirakan akan ada 100 sampai 300 responden yang terlibat dalam penelitian ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Hasil angkat dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan dilengkapi dengan hasil wawancara, kuesioner, serta rujukan dari pustaka yang relevan. Selanjutnya ada penyimpulan hasil riset. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh orang tua berdampak signifikan terhadap kesehatan mental generasi sandwich, dengan temuan yang mengindikasikan bahwa individu yang mengalami tekanan yang lebih tinggi cenderung mengalami gejala kecemasan dan depresi yang lebih berat. Dukungan sosial berfungsi sebagai faktor pelindung yang dapat meredakan dampak negatif dari tekanan tersebut. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan untuk mengembangkan program dukungan yang lebih efektif yang fokus pada peningkatan dukungan emosional dan praksis bagi generasi sandwich.
serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh generasi sandwich di era modern. Selanjutnya ada anggaran biaya. Di sini ada format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Yang pertama, jenis pengeluaran pertama yaitu bahan habis pakai dengan sumber dana Bilmawa dengan besaran dananya 3.020.000. Sementara jenis pengeluaran yang kedua, sewa dan jasa, hanya menggunakan sumber dana dari Bilmawa dengan besaran dana 950.000. Selanjutnya, jenis pengeluaran yang ketiga yaitu transportasi lokal dengan maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan dengan sumber dananya dari Bilmawa, besaran dananya 1.340.000 dan instansi lain yaitu besaran dananya 300.000. Jenis pengeluaran yang keempat yaitu ada lain-lain, contohnya seperti biaya komunikasi, biaya publikasi, media sosial, biaya AdSense media sosial, dan lain-lain, menggunakan sumber dana dari Bilmawa sebesar 520.000 dan sumber dana dari perguruan tinggi sebesar 55.000. Apabila kita totalkan, hasilnya menjadi 6.385.000. Dan kita rekap sumber dananya, dana dari Bilmawa dengan total 5.830.000 dan sumber dana dari perguruan tinggi dengan total 55.000 dan sumber dana dari instansi lain besaran dananya adalah 500.000. Sehingga jumlah total dari anggaran biaya yaitu 6.385.000. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.